Perkenalkan, nama saya Aruma Harani Siswoyo. Saya dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Prodi Pendidikan Luar Biasa. Saya dari kelas A2 dengan NIM 211F10200. Di video ini, saya akan mendeskripsikan tentang sebuah film yang berjudul Tari Zameen Part. Dalam film ini menceritakan seorang anak kecil yang berusia 8 tahun. Namun di usianya, dia belum bisa menghafal huruf dan juga angka. Anak ini bernama Ihsan. Ihsan tinggal dengan ayah dan ibunya. Dia juga memiliki seorang kakak yang bernama Yohan. Yohan merupakan murid teladan di sekolah. Dia juga termasuk murid yang pintar. Berbeda dari Ihsan, ayah Ihsan adalah seorang eksekutif yang sukses. Ia selalu mengharapkan anak-anaknya agar bisa sukses sama seperti dirinya. Itulah mengapa dia selalu menuntut Ihsan dan kakaknya untuk selalu belajar, terutama Ihsan, agar Ihsan bisa seperti kakaknya. Namun, Ihsan tidak suka pergi ke sekolah. Setiap kali tes ataupun ujian, dia selalu gagal. Menurutnya, semua mata pelajaran sangatlah sulit. Mengapa? Karena ia kesulitan dalam membaca dan menulis. Ihsan kesulitan dalam membedakan huruf yang menurutnya hampir sama. Misalnya, B dan D. Juga, Ihsan kesulitan membedakan suku kata. Bukan hanya itu, dia juga sering menulis huruf secara terbalik, membuat orang yang membacanya merasa kebingungan. Itulah mengapa nilai akademis Ihsan sangat rendah. Dari sekian guru, tidak ada satupun yang menyadari bahwa Ihsan memiliki kelainan dalam belajar. Bagi para guru, Ihsan hanyalah anak nakal yang malas dan juga bodoh. Namun, di balik semua itu, Ihsan juga memiliki dunia imajinasinya yang begitu hidup dan berwarna. Ia memiliki kesenangan yang tidak dimiliki anak lain. Sebenarnya, ia adalah seorang calon seniman yang berbakat. Setelah menerima laporan semester di kelas 3, Setelah menerima laporan semester Ihsan di kelas 3 dengan nilai yang sangat buruk, akhirnya ayah Ihsan memutuskan mengirimnya ke asrama dengan harapan agar Ihsan lebih disiplin dan fokus dalam belajar. Juga agar dia tidak malas-malasan. Ihsan sangat menolak keinginan ayahnya itu. Dia sampai memohon-mohon kepada ayahnya agar tidak dikirim ke asrama. Namun keputusan ayahnya sudah bulat. Akhirnya dengan terpaksa Ihsan menyetujui dan pergi ke asrama itu. Setelah tiba di asrama, dia bertemu dengan seorang teman yang bernama Rajan dan adalah seorang anak yang mengalami cacat fisik. Hanya dia yang mau berteman dengan Ihsan. Di asrama itu, Ihsan mengalami depresi dan sangat ketakutan. Itu pertama kali baginya jauh dari keluarganya dan tidak mempunyai teman. Ia juga takut berada di lingkungan baru. Ya sama, Ihsan sudah berusaha untuk memahami apa yang telah gurunya ajarkan. Namun, dia tetap tidak bisa memahami apa yang telah dia pelajari. Hingga itu membuatnya depresi dan menjauhkan diri dari teman-temannya. Dan dia juga suka menyendiri. Karena depresi yang dialami oleh Ihsan hampir mencoba untuk bunuh diri. Sampai akhirnya bertemulah Ihsan dengan seorang guru baru
yang bernama Ramsakarnikum. Guru ini menyadari bahwa ada hal yang berbeda dari Ihsan. Dia mencari tahu lebih dalam tentang Ihsan, hingga ia pergi menemui orang tua Ihsan. Dan dari situ, ia tahu bahwa Ihsan adalah anak yang berbakat dalam bidang melukis. Ia berkeinginan untuk mengembalikan keceriaan Ihsan dan kekreatifan Ihsan. Demi mengembalikan semua itu, Pak Nikum meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendampingi Ihsan dalam belajar. Dengan kesabaran dan kerja keras, serta berbagai macam metode yang ia ajarkan kepada Ihsan, sedikit demi sedikit, Ihsan mulai memahami pelajaran. Ihsan juga bisa menulis, membaca. Dia juga bisa berhitung dengan cara naik turun tangga. Hingga akhirnya, Ihsan bisa memahami pelajaran seperti layaknya anak lainnya. Pada akhir tahun, Bapak Ramsakarnikum mengadakan lomba melukis yang diikuti oleh semua mahasiswa dan juga para guru. Namun, pada saat perlombaan itu, Ihsan menghilang. Dia tak tampak di antara peserta lomba. Pak Nikum mencari Ihsan dan menanyakan Ihsan kepada murid lainnya, serta menanyakannya kepada sahabat Ihsan, Rajan. Tapi dia tidak tahu di mana Ihsan berada. Akhirnya, setelah cukup lama, Ihsan datang untuk mengikuti perlombaan tersebut. Ihsan melukis dengan imajinasi yang tinggi. Semua imajinasinya menyenangkan dalam keajaiban, sehingga hasilnya tampak hidup dan berwarna. Para juri menilai karya para peserta. Ada 2 karya terbaik dalam lomba itu, yaitu karya Ramsakarnikum dan juga lukisan Ihsan. Dengan berbagai pertimbangan, para juri akhirnya memutuskan karya Ihsanlah yang terbaik. Dan Ihsan menjadi pemenangnya. Saat pembagian rapot kenaikan, para orang tua datang untuk menerima hasil laporan belajar anak-anak dan juga untuk berkumpul bersama anak-anak saat berlibur. Orang tua Ihsan pun datang menjemputnya, dan saat mendengar penjelasan dari kepala sekolah, betapa kagetnya kedua orang tuanya karena nilai Ihsan baik. Dan tak kalah membanggakan, lukisan Ihsan menjadi sampul belakang buku tahunan sekolah. Sementara wajah Ihsan, lukisan dari karya Ramsakarnikum, menjadi sampul depannya. Tentu saja, keluarga Ihsan tidak menyangka ini terjadi kepada anaknya. Mereka sangat bangga akan prestasi Ihsan. Berkat kepedulian, kesabaran, dan ketelatenan, serta perhatian seorang guru, Ihsan akhirnya bisa menjadi seperti anak pada umumnya.